Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Alifa Jeni Kamila, nomor absen 4 dari kelas 11 MIPA 2. Di video kali ini aku akan membahas tentang penyusunan teks proklamasi. Sebelum itu, aku mau tunjukin dulu infografis aku. Ini dia. Sebelum membahas infografis, aku mau nyampaikan satu cerita. Kalian inget nggak peristiwa Rengas Dengklok? Setelah dari Rengas Dengklok, rombongan Soekarno kembali ke Jakarta. Mendengar hal ini, golongan muda tentunya seneng banget dong. Wah, berarti ini saatnya penyusunan teks proklamasi. Nah, tapi golongan muda sempat bingung nih, enaknya teks proklamasi ini dirumusin di rumahnya siapa? Setelah bermusyawarah, mereka memutuskan untuk memilih rumah Laksamana Maeda sebagai tempat penyusunan teks proklamasi. Hah? Laksamana Maeda? Bukannya beliau Wakil Komandan Angkatan Laut Jepang? Ada alasannya loh. Jadi kenapa kok rumah Laksamana Maeda yang dipilih? Pertama, Laksamana Maeda itu merupakan Wakil Komandan Angkatan Laut Jepang, di mana rumah beliau memiliki ekstrateritorial. Jadi, tentara Jepang atau Rikugun tidak boleh sembarangan masuk ke dalam rumahnya. Jadi, ini dirasa aman. Terus, buktinya itu aja? Gak ada bukti lain gitu? Oke, yang kedua, Laksamana Maeda itu terkenal akan sikap dermawannya terhadap orang-orang Indonesia. Beliau sangat akrab dengan orang Indonesia. Bahkan bukti besarnya, beliau rela rumahnya dijadikan sebagai tempat penyusunan teks proklamasi. Jadi kedua hal tersebut merupakan alasan mengapa rumah Laksamana Maeda ini dipilih sebagai tempat penyusunan teks proklamasi. Jadi udah tahu kan alasan pertamanya? Oke, lanjut. Setelah itu, Soekarno dan Hatta diantarkan oleh Laksamana Maeda menuju rumahnya Kun Seikan. Akan tetapi, dikarenakan mereka bertamunya pada saat malam hari, Kun Seikan menolak. Dia tidak ingin menerima tamu pada saat malam hari. Akhirnya, Laksamana Maeda mengantarkan Soekarno-Hatta menuju ke rumahnya Jenderal Nishimura. Bentar. Terus apa tujuan Soekarno ke rumahnya Jenderal Nishimura? Ada apa? Jadi tujuannya yaitu Soekarno ingin menyampaikan bahwa beliau akan mengadakan sebuah rapat PPKI membahas persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi dalam pertemuan tersebut tidak menghasilkan kata sepakat. Justru Nishimura melarang Soekarno-Hatta untuk mengadakan rapat PPKI dalam rangka pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Sampailah Soekarno-Hatta itu berkesimpulan, ini kalau dibicarakan sama Jepang gak bakalan beres deh. Akhirnya pada malam itu rombongan Soekarno-Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di rumah Laksamana Maeda sudah terkumpul 40-50 orang. Mereka merumuskan teks proklamasi di sebuah ruang makan milik Laksamana Maeda. Naskah tersebut ditulis tangan oleh Soekarno. Hingga akhirnya teks proklamasi pun jadi. Nah, kemudian terjadi beberapa perubahan. Terdapat 5 perubahan pada teks proklamasi. Yang pertama yaitu pada judul proklamasi. Judul ditulis jadi proklamasi, jadi kayak ada spasi-spasinya gitu. Yang kedua, kata hal-hal yang disingkat menjadi hal 2 diganti menjadi hal-hal. Selanjutnya ada kata tempo yang diganti menjadi tempo. Berikutnya, penanggalan pada Jakarta 17/8/05 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Dan yang terakhir, kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Setelah itu Soekarno membacakan naskah tersebut di hadapan semua anggota yang hadir. Setelah dibacakan, Soekarno kemudian meminta tanda tangan kepada semua anggota yang hadir. Namun, Soekarni mengusulkan sesuatu. Soekarni mengusulkan bahwa teks proklamasi tersebut cukup ditandatangani oleh 2 orang saja, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Nah, karena revisinya udah fix, kemudian naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Maka dari itu, naskah proklamasi yang telah diketik oleh Sayuti Melik menjadi naskah otentik dikarenakan naskah tersebut sudah ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Nah, itu tadi cerita dan penjelasan infografis aku mengenai penyusunan teks proklamasi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa!